Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Kali ini aku akan membacakan pesan untuk kalian di tahun 2023 ya. Pesan yang ada di sini kira-kira seperti apa untuk kalian Taurus? Oke, ingat ini adalah general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Berusaha menjangkau energi banyak orang, tetapi tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton. Jadi kalau nggak paham dengan apa yang disampaikan, simple aja, ini bukan untuk kalian gitu ya. Ingat, sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Bijaksana dan cerdas. Oke, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Apa saja? Di sini jelas ada Leo ya. Kemudian ada Capricorn, ada Aquarius. Aku juga melihat ada energi Aries di sini dan Libra. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Ada Virgo juga ya di sini. Ya, untuk Taurus, energi yang tampak di sini. Baik, pesan untuk kalian di tahun 2023. Aku sih melihat kalian lagi happy-happynya dan bergairah ya. Lagi passionate gitu ya, terus lagi sedang mendapatkan apa ya? Sumber kebahagiaan, dan ini sumbernya dari percintaan sih memang ya. Kalian sedang bersemangat, kayak ada yang bikin kalian happy memang ya dalam percintaan. Terus kalian jadi bergairah banget dan ya jelas excited ya. Di sini aku melihat jadi ada obsesi juga sih. Aku melihat di sini ada potensi third party situation ya. Untuk Taurus, apakah kalian sedang berada di situasi itu third party situation ya. Cinta segitiga ya, ada intervensi dari pihak luar. Kronologi yang kulihat di sini adalah ini orang yang memang kalian inginkan ya. Akhirnya kembali sama kalian. Tapi kalian merasa takut kehilangan orang ini karena itu tadi yang aku bilang, third party situation. Orang ini belum benar-benar lepas dari pihak lain juga gitu. Nah, di sini aku melihat karena Taurus melihat sosok ini sebagai sumber kebahagiaannya, gairahnya ya, mereka terobsesi jelas ya. Jadi ada ketakutan kalau orang ini lepas dari tangannya, lepas dari hidupnya gitu. Jadi ada ketakutan di situ memang. Ketakutan itu tidak lepas dari obsesi Taurus terhadap orang ini sih. Kalau aku lihat ya. Di tahun 2023, kalau kalian ya Taurus sedang merindukan seseorang, menginginkan orang itu kembali, aku melihat ada potensi kalian bisa mendapatkan kembali orang tersebut. Ada potensi kalian bisa rekonsiliasi sama orang tersebut. Ada potensi kalian itu bisa memulai sesuatu yang baru lagi bersama orang tersebut. Ada potensi akhirnya kalian bisa mendapatkan orang tersebut sih di tahun 2023. Kalau kasus kalian seperti yang aku sebutkan tadi ya. Oke, jadi pesannya itu sih. Kemudian kita lihat dari Life as We Know It Oracle ya. Oracle cards buatan aku, apalagi pesan yang ada di sini. Salah satu cara survive untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan kenyamanan dan kebahagiaanmu. Tidak ragu meninggalkan segala yang toksik dan menyakiti. Mengapa resah dengan mendapat orang lain jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu? Kebahagiaan perlu diupayakan dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri. Itu sih, ya. Itu pesan yang ada di sini, ya. Jadi gini ya, pastikan kalian tidak terlibat atau tidak ada di toxic relationship itu gitu ya. Dengan siapapun, apakah ini soal percintaan atau platonik gitu ya. Karena orang kalau sudah terobsesi ya, nggak peduli itu rasanya toksik atau tidak, mereka hanya fokus pada obsesinya. Mereka pikir itu adalah sumber kebahagiaannya, jadi apapun mereka tempuh. Walaupun atmosfer di dalamnya sudah toksik, itu sudah kabur dari pikirannya sih. Maksudnya mereka udah nggak bisa melihat itu secara jelas sih dan objektif gitu. Jadi pastikan kalian tidak ada di hubungan yang seperti itu gitu ya.
Oke, kalian boleh mencintai siapapun, nggak ada yang salah dengan cinta. Tapi kalau kalian mau menjalin hubungan dengan seseorang atau siapapun itu ya, itu pertimbangkan deh, apakah hubungan itu toksik atau tidak gitu ya. Mungkin kalian bisa punya pikiran, ya semua hubungan kan perlu diupayakan, betul perlu diupayakan, tetapi bukan dipaksakan loh ya. Bukan memaksakan orang lain dan bukan juga kalian terus mengabaikan diri kalian, padahal yang jelas-jelas sudah tidak relevan gitu loh untuk mendapatkan energi kalian gitu ya. Apakah hidup kalian hanya untuk itu atau apa gitu. Atau yang lain di luar sana kan masih banyak. Ya, maksudnya masih banyak hal positif dan urusan gitu loh yang harus diselesaikan di luar sana. Apakah pekerjaan kalian, hidup kalian sendiri, dan lain-lain gitu loh ya. Oke, itu sih. Kemudian pesan lainnya adalah berbesar hati memahami hak orang lain untuk merasa nyaman. Memahami setiap orang memiliki hak dengan hidupnya. Tidak perlu memaksa pikiran dan fisiknya. Berbesar hati untuk memberi jarak jika seseorang merasa terganggu dan tidak nyaman. Jadi kalau sekali kita merasa seseorang menghindari kita ya nggak usah mengganggu mereka lagi gitu loh. Masa kita mau memaksakan orang untuk menerima kita kan nggak juga ya. Jadi pertanyaannya, apakah kalian yang merasa seperti itu ya kan diganggu oleh orang yang udah bikin kalian nggak nyaman gitu loh. Kalian udah nggak nyaman sama orang itu, tapi orang itu memaksa menarik kalian ke hidup mereka lagi ya. Apakah kalian yang berada di posisi itu? Kalau iya seperti itu, kalian harus ingat ya, salah satu survive untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan kenyamanan dan kebahagiaanmu, tidak ragu meninggalkan segala hal yang toksik dan menyakiti gitu ya. Jadi kalau kalian yang berada di posisi ini, ingat pesan yang pertama tadi, tidak ragu untuk melepaskan diri kalian dari hal-hal yang ya udah tidak layak lah ya buat kalian dan mengganggu kebahagiaan kalian juga gitu. Oke, tetapi kalau kalian yang berada di posisi, maksudnya berada di posisi orang yang terobsesi gitu kan, terus orang tersebut, sebelum itu, kalau kalian terobsesi dengan seseorang, kalian berharap orang itu kembali sama kalian masih ingin sama orang itu, kalian harus tanya lagi, apakah orang itu masih nyaman sama kalian, ya kan? Kalau mereka tidak nyaman, tentu kalian tidak usah memaksakan gitu. Karena semakin kalian paksa, pasti mereka makin nggak punya perasaan gitu loh. Maksudnya makin nggak nyaman, gimana sih kalau kita nggak nyaman terus kita dipaksa gitu kan? Ya makin hilang feeling aja gitu loh, makin males aja gitu, makin gak suka, malah perasaan mereka makin negatif sama kalian gitu loh. Kalau kita gak nyaman terus dipaksa kan kita makin negatif ya perasaannya sama orang itu. Ya mungkin awalnya kita agak gak suka, tapi makin gak nyaman, makin males banget, makin gak suka gitu loh. Jadi kalau memang kita gak mengharapkan hal itu ya gak usah memaksakan kenyamanan orang lain. Kalau orang itu menghindar artinya dia sudah tidak nyaman gitu. Itu harus dihargai gitu ya. Jadi kalau kalian atau siapapun itulah ya berharap orang itu nyaman dan menerima, pertama kita harus paham dulu kita nggak bisa memaksa orang menerima kita ya. Kedua, caranya membuat orang nyaman itu bukan memaksakan mereka gitu. Coba aja memberikan energi yang nyaman gitu ya, nggak harus memaksakan, bisa ya baik aja gitu ya, care, nggak apa-apa, tapi kan bukan memaksa gitu loh, nggak usah dipaksa kalau nggak mau gitu kan. Caranya membuktikan itu bukan dengan memaksa orang itu memberikan kesempatan sih ya, di saat kita punya opportunity atau kesempatan untuk membuktikan di luar ya kita buktikan aja ya, misalkan gimana ya tergantung case sih sebenarnya ya. Intinya menunjukkan kalau kita care, kalau kita sayang, kalau kita menyesal itu tidak harus memaksakan mereka memberikan kesempatan stay sama kita gitu. Di jarak yang ada kita bisa membuktikan itu sedikit-sedikit gitu tanpa memaksakan. Justru di saat kita tidak memaksakan, di saat kita menghargai permintaan mereka atau kenyamanan mereka, di situ bisa jadi sikap kita itu bisa diapresiasi gitu loh ya. Itu udah salah satu salah satu indikasi bahwa
oh kita memang care sama kenyamanannya, kita menghargai kenyamanannya, kita nggak memaksakan diri. Nah itu udah jadi indikasi kita sudah memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik gitu. Kalau memaksa berarti orang ini emang belum sadar sih, kerjaannya aja maksa gitu kan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini adalah kunci untuk bahagia ya. Obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit ya. Keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan ya. Jadi ketika apapun itu ya, apapun itu, ketika hal itu atau seseorang itu datang, biarkan. Ketika hal itu pergi, biarkan ya, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Cuman gini ya, kalau berbicara seorang atau apapun itu datang cuman kita nggak nyaman ya, kita punya cara lah ya. Maksudnya cara bagaimana menghindari itu gitu loh. Kita punya pilihan lah ya. Quotes-nya kira-kira gini sih. If it comes, let it. If it goes, let it. And you will find peace gitu ya. Jadi intinya sih bagaimana kita tidak terikat sama siapapun atau apapun gitu loh. Karena semakin kita mengikat, semakin kita terikat ya, semakin kita nggak mampu kehilangan itu atau ya itu bisa, apakah hal itu atau orang itu gitu loh. Semakin kita nggak mampu, nah di situ semakin berbahaya, justru orang terobsesi, bergantung ya kan, itu menjadi sumber orang itu selalu merasa takut kehilangan. Nah ini takut kehilangan ya kan, kemudian sumber kesedihan gitu kan, dan sumber rasa sakit ketika itu harus lepas gitu. Justru kalau kita bisa berbesar hati, relax, terus kita nggak terikat sama apapun itu ya, kita nyaman sama diri kita, nggak bergantung sama orang lain untuk bahagia, kita merasa damai. Sebenarnya damai itu adalah sumber kebahagiaan sih gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk Taurus. Itu pesannya di tahun 2023. Apakah kalian yang terjebak di situ atau kalian yang ya intinya gimana ya, ya kayak gitulah ya, terjebak di situ itu maksudnya kalian sangat bergantung pada orang lain, kalian merasa terobsesi sama orang lain, atau ada orang yang mengganggu kalian, mengganggu kebahagiaan kalian gitu ya, yang terobsesi sama kalian. Intinya ini pesan bisa untuk semuanya sih, tergantung kalian di posisi mana gitu. Oke. Pesannya itu ya, sebenarnya di sini sih ada potensi kalian happy dan bergairah ya, cuman ya balik lagi gitu, ketika kalian merasa terobsesi, nah itu harus hati-hati gitu ya. Good luck buat Taurus, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Taurus.